Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awalnya, seluruh Timur Tengah, kecuali Iran, berada di bawah kekuasaan Ottoman. Pembubaran Ottoman setelah Perang Dunia Pertama menciptakan situasi politik yang rumit di wilayah tersebut. 1. Migrasi Yahudi ke Palestina. Sementara itu, migrasi besar-besaran warga Yahudi dari Eropa ke Palestina membawa perubahan signifikan. Mereka memulai kolonisasi dan pembelian tanah, menciptakan ketegangan identitas dan klaim atas tanah yang menjadi sumber konflik. 1. Konflik identitas dan tanah. Sebelum Perang Dunia Pertama, pemimpin Yahudi melobi Inggris untuk mendapatkan wilayah di Palestina. Meskipun Inggris setuju, pembagian wilayah tidak memuaskan semua pihak, menciptakan dasar untuk konflik selanjutnya. 1. Perang 1948, awal pertempuran. Ketika Israel diakui oleh PBB pada 1947, Arab menolak dan memilih jalur perang. Perang Arab-Israel 1948 menjadi puncak ketegangan, mengubah peta dan memicu serangkaian konflik yang berlanjut. 1. Krisis Suez 1956, konflik regional. Krisis Suez menunjukkan ketegangan regional dan campur tangan kekuatan Barat. Wilayah Palestina menjadi medan pertempuran kepentingan global. 1. Perang 6 Hari 1967, perubahan peta. Perang 6 Hari menciptakan perubahan dramatis dalam peta politik wilayah, dengan Israel mendominasi wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Arab. 1. Perang Yom Kippur 1973, tantangan baru. Perang Yom Kippur menunjukkan ketahanan dan determinasi Israel dalam menghadapi tantangan baru, tetapi juga meningkatkan kompleksitas konflik. Bab 1 menguraikan awal konflik dari pembagian wilayah hingga perang awal. Pada setiap langkah, nilai-nilai Islam dan hikmahnya dapat dicermati untuk memberikan pandangan lebih mendalam tentang konflik yang terus berlanjut di Palestina. Bab 2, Perang Arab-Israel. 2. Perang Libanon 1982, perubahan dinamika. Perang Libanon menciptakan ketegangan baru dan perubahan dinamika di wilayah tersebut. Konflik regional semakin memperumit situasi di Palestina. 2. Intifada 1 dan 2, perlawanan rakyat. Intifada 1 dan 2 menandai perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel. Demonstrasi, protes, dan tindakan perlawanan mencerminkan keinginan keras untuk kemerdekaan. 2. Diplomasi dan kesempatan kedamaian. Meskipun konflik terus berlanjut, ada upaya diplomasi dan kesempatan untuk kedamaian. Pertemuan tingkat tinggi dan perundingan mencoba menemukan solusi politik untuk mengakhiri pertempuran. Bab 2 akan mengulas perang-perang dan peristiwa penting setelahnya, menyoroti peran tradisi Islam dalam perlawanan rakyat dan upaya diplomasi. Konflik tersebut memberikan pelajaran berharga tentang keberanian dan tekad, sekaligus mempertimbangkan hikmah-hikmah Islam dalam menghadapi cobaan dan ketidakadilan. Bab 3, dampak perang dan diplomasi. 3. Perang Hamas-Israel, proksi dan dampak. Perang Hamas-Israel menjadi titik fokus, menunjukkan peran proksi dan dampaknya terhadap masyarakat Palestina. Keterlibatan eksternal memperumit situasi dan menciptakan tantangan baru. 3. Ambisi pemimpin dan negara Arab. Ambisi pemimpin dan negara Arab dalam konflik ini membentuk narasi baru. Sementara beberapa negara mencari perdamaian, yang lain masih mempertahankan retorika perlawanan. 3. Kesadaran akan realitas dan hubungan dengan Israel. Semakin banyak negara Arab menyadari realitas bahwa perang bukanlah solusi. Hubungan yang terbentuk dengan Israel menunjukkan pergeseran dalam dinamika politik Timur Tengah. Bab 3 akan mengeksplorasi dampak perang dan upaya diplomasi, menyoroti kompleksitas situasi dan perubahan dalam perspektif regional. Hikmah Islam tentang perdamaian dan keadilan akan dijelajahi dalam konteks konflik modern ini. Bab 4, ambisi dan realitas. 4. Perang Hamas-Israel, ambisi Iran sebagai pemain utama. Perang Hamas-Israel ternyata menjadi perang proksi dari ambisi Iran untuk menjadi pemimpin di Timur Tengah. Dalam upayanya meningkatkan prestise, dampaknya terasa pada nasib bangsa Palestina yang semakin terperangkap dalam konflik. 4. Perang proksi dan pergeseran ambisi.
Seiring berjalannya waktu, terlihat bahwa perang proksi ini menjadi lebih banyak tentang kepentingan pihak luar daripada keinginan rakyat Palestina. Ambisi negara-negara tertentu menggeser fokus dari perjuangan kemerdekaan Palestina. 4. Kesadaran akan kemandirian dan pengaruh eksternal. Sejarah konflik menunjukkan evolusi kesadaran di kalangan bangsa Arab. Kemandirian dan penolakan untuk menjadi pion dalam ambisi negara lain semakin menjadi tema sentral dalam narasi Palestina. Bab 4 akan menelusuri ambisi dan realitas di balik konflik, menggali bagaimana faktor eksternal memainkan peran dalam pertempuran ini. Dalam konteks ini, hikmah Islam tentang keadilan, kemandirian, dan tanggung jawab akan ditempatkan sebagai pedoman bagi pembaca. Bab 5, Pelajaran dan Harapan. 5.1 Diplomasi versus perang, konsekuensi dan pilihan. Perbandingan antara upaya diplomasi dan jalur perang menjadi sorotan. Konsekuensi dari setiap pilihan diuraikan, mengajak pembaca untuk merenungkan jalan yang diambil oleh bangsa Palestina dan dampaknya pada kemerdekaan dan wilayah mereka. 5.2 Menjadi bangsa berdaulat, kemandirian versus pengaruh eksternal. Pertanyaan mendasar tentang kemandirian dan pengaruh eksternal menjadi pusat pembahasan. Bagaimana sebuah bangsa dapat meraih kemandirian sejati tanpa terjebak dalam ambisi negara lain? 5. 3 Pelajaran dari sejarah konflik. Sebagai penutup, bab ini mengekstrak pelajaran yang dapat diambil dari sejarah konflik Palestina. Bagaimana pengalaman ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk bangsa Palestina dan masyarakat internasional dalam membangun kedamaian dan keadilan. Bab terakhir ini mengajak pembaca untuk merenungkan hikmah yang dapat diambil dari perjalanan Palestina, memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan mencari solusi berdasarkan nilai-nilai Islam yang mendorong perdamaian, keadilan, dan kemandirian. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.